Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviani Veronica Isabella, NPM 195101074, kelas A semester 6 Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video saya ini, saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa saya, yakni Bapak Ustadz Aidi Afrian, Sarjana Sosial Islam atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Editor, sebagai mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Putri Dewan Dakwah Lampung guna melengkapi tugas mata kuliah pengembangan ekonomi sosial dan publik Islam dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Heri RME. Yuk langsung simak videonya. Nah, sekarang saya sudah berada di kediaman Bapak Ustadz Aidi Afrian, mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Putri Dewan Dakwah Lampung. Benar ini dengan Bapak Aidi? Ya, betul ya. Bagaimana kabar Bapak sekeluarga? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elviani Veronica Isabella, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya mendapatkan tugas wawancara dari dosen pengembangan ekonomi sosial dan publik Islam untuk mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa ini terkait dengan ekonomi sosial dan publik Islam, Pak. Langsung saja ya Pak ya. Baik. Di sini saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, apakah ekonomi sosial dapat berperan penting dalam perekonomian di era sekarang? Iya. Yang jelas ketika kita bicara ekonomi sosial, kita mesti tahu makna dari ekonomi sosial itu ya. Ekonomi sosial adalah sebuah ekonomi yang terpusat, artinya yang diatur oleh pemerintah, gitu bagaimana. Dan itu terjadi juga di Indonesia. Bagaimana ekonomi di Indonesia juga diatur oleh pemerintah. Bagaimana undang-undang kita mewasiatkan bahwa semua kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi memang secara undang-undang memang ekonomi Indonesia adalah ekonomi sosial. Artinya pemerintah punya peranan penting terhadap itu. Nah, bagaimana peranan ekonomi sosial itu? Apakah dia sangat layak? Sangat layak sebetulnya untuk pemerataan. Jadi jangan sampai ada yang mendapatkan jatah terlalu banyak, ada yang tidak kebagian. Saya sepakat kalau ekonomi sosial itu berperan penting dalam perekonomian sekarang ini. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak mengenai ekonomi sosial jika dipandang dari sisi ekonomi Islam itu sendiri, Pak? Iya, ekonomi sosial adalah ekonomi yang terpusat, artinya diatur oleh pemerintah. Dalam Islam itu pun dilakukan, cuma ada kelebihannya kalau ekonomi Islam. Yang jelas dia pasti harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya tidak boleh ada ketidakadilan, tidak boleh ada KKN dan sebagainya. Nah, itulah ekonomi Islam. Sehingga dia lebih baik sebetulnya daripada ekonomi sosial saja. Karena ada aturan-aturan keadilan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya tentunya. Insya Allah begitu. Itu kelebihan dari ekonomi Islam. Nah, selanjutnya, dapatkah ekonomi Islam menuntaskan masalah-masalah yang ada di dalam perekonomian sekarang? Jika ada, menurut Bapak bagaimana ekonomi Islam itu dapat menyelesaikannya? Iya, kalau kita melihat perekonomian yang diatur oleh negara, termasuk bukan hanya negara Pancasila seperti kita yang berekonomi sosial ya, tetapi negara-negara sosialis komunis juga melakukannya. Dan hampir semua negara-negara komunis ekonominya pola-polanya. Kalau kita mau jujur, Indonesia juga tidak terlalu baik nilai ekonominya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena memang tidak ada unsur keadilan seperti ekonomi sosial Islam. Nah, saya berkeyakinan ketika memang ekonomi sosial yang diwarnai oleh nilai-nilai agama, itu akan menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan. Karena permasalahan ekonomi sebetulnya muncul karena ketidakadilan, adanya ketimpangan-ketimpangan, adanya berat sebelah, adanya yang seperti politik belah bambu ya, seperti ekonomi belah bambu, ada yang diangkat, ada yang diinjak. Itulah yang menyebabkan kenapa ekonomi tidak kunjung pulih di negeri yang kita cintai. Saya yakin dengan ekonomi Islam, dengan prinsip keadilan, dengan prinsip pemerataan, dengan prinsip kepedulian yang kaya punya kewajiban untuk mengangkat yang miskin, untuk mengusahakan jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin itu tidak terlalu jauh, maka insya Allah ekonomi Islam akan menyelesaikan permasalahan ekonomi dimanapun dia berada. Begitu. Dan yang terakhir ya Pak ya, bagaimana harapan Bapak untuk kemajuan ekonomi Islam di Indonesia dan untuk kemajuan perekonomian di Indonesia itu sendiri, Pak? Ya, berkenaan dengan di Indonesia, sebetulnya asal nilai-nilai Islam itu dimasukkan kepada prinsip ekonomi, insya Allah itu akan menjadi jalan keluar dari segala permasalahan kita sekarang.
Kita tahu kenapa negara ini kesulitan saat ini, bagaimana Indonesia begitu kesulitan dalam bidang ekonomi karena prinsip ribanya. Karena adanya riba, bagaimana sehingga kita harus membayar hutang ribanya saja begitu besarnya, sehingga ekonomi kita terpuruk seperti saat ini. Bagaimana harga-harga melambung tinggi karena praktek riba itu. Nah, ketika nilai-nilai Islam diterapkan, maka insya Allah nilai riba itu akan hilang. Maka ketika ada utang piutang dan sebagainya, dia prinsipnya ta'awun, tolong menolong, bukan dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kenapa ekonomi kita porak-poranda sekarang? Karena ada prinsip riba di dalamnya. Keberkahannya yang Allah cabut. Nah, maka ketika kita memasukkan nilai-nilai Islam dalam prinsip ekonomi sosial, maka keberkahannya akan kita dapatkan. Karena Allah meridhoi prinsip-prinsip ekonomi yang kita lakukan. Ketika prinsip riba itu kita hilangkan, insya Allah Allah akan berkahi negeri kita dan ekonominya akan pulih seperti yang kita harapkan, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sekian video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.